Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa menjadi wasilah kita untuk selalu semangat di dalam belajar. Teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep nilai, atau di dalam bahasa filsafat disebut dengan aksiologi, ya, dalam pendidikan Islam. Nah, apa yang akan kita bahas? Insya Allah pertama tentang pengertian nilai dalam pendidikan Islam. Yang kedua tentang pengertian nilai secara umum, pengertian nilai pendidikan Islam. Selanjutnya kita akan membahas belajar bersama macam-macam nilai. Dan terakhir kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Nah, marilah kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama, ada pengertian nilai di dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian nilai di dalam pendidikan Islam, pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian nilai itu sendiri atau aksiologi itu sendiri. Kemarin kan kita sudah membahas, pertama ada di dalam filsafat itu sebagai rambu-rambunya ada ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi. Hari ini ya, kalau ontologi itu hakikat, kemudian epistemologi itu cara mendapatkan sebuah ilmu, dan aksiologi nilai dari ilmu itu sendiri. Itu secara sederhana. Nah, kalau kita lihat pengertian dari aksiologi itu berasal dari kata Yunani, aksios, yang berarti sesuai atau wajar. Nah, sedangkan logos itu berarti ilmu. Maka aksiologi dipahami sebagai teori tentang nilai. Nah, menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai itu merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik dalamnya, ada juga sosial dan agama. Sistem ini mempunyai rancangan, bagaimana tatanannya, rancangan dan aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap satu institusi yang terwujud. Aksiologi bisa kita artikan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ini ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nah, di dunia ini itu terdapat banyak sekali cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai, khususnya seperti epistemologis, etika dan estetika. Nah, kalau epistemologis itu bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika itu bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Nah, secara historis, ya, kata istilah yang lebih umum yang dipakai itu adalah etika atau moral. Tetapi dewasa ini istilah aksios atau nilai ini dan logos atau teori itu lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi aksiologi bisa disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Nah, bagian dari filsafat. Aksiologi ini bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, good and bad, benar dan salah, right and wrong, ya,
serta tentang cara dan tujuan, means and ends. Nah, aksiologi ini coba merumuskan satu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Nah, ia bertanya seperti apa itu apa namanya? Seperti apa itu baik? Baik itu seperti apa? What is good? Nah, itu bisa timbul pertanyaan. Nah, ini belum kenilai ya, masih di apa? Di aksiologi. Jika ia bertanya seperti apa itu baik? What is good? Nah, tatkala yang baik itu teridentifikasi, maka memungkinkan seseorang itu untuk berbicara tentang moralitas, yakni memakai kata-kata atau konsep-konsep semacam seharusnya atau sepatutnya, ought, ya. Nah, demikianlah kemudian aksiologi itu terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan dan menemukan suatu teori nilai. Nah, intinya ada di nilai. Nah, sekarang kalau kita lihat pengertian nilai itu secara umum itu apa? Nah, pengertian nilai itu kalau kita lihat secara umum, itu nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu pengertian yang memuaskan. Sulit sekali, ya. Beberapa ahli merumuskan pengertian nilai dari beberapa perspektif. Pertama, ya, menurut Habib Toha, itu ini diberi pengertian bahwa nilai itu merupakan sifat yang melekat pada sesuatu. Nah, sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti atau manusia yang meyakini. Nah, jadi nilai itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya, ya, sementara Purwadarminta. Purwadarminta ini menjelaskan. Ya, Purwadarminta menerjemahkan atau memberikan pengertian bahwa nilai itu sebagai sifat-sifat. Sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nah, sementara Mujib dan Muhaimin itu mengungkapkan bahwa nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Nah, banyak nih pengertian-pengertian tentang nilai menurut para ahli. Sementara menurut Ghazalba yang dikutip Toha mengartikan bahwa nilai itu sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal. Nilai itu bukan benda yang konkret. Nah, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan nilai itu sebuah penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, dari uraian ini kita bisa simpulkan, ya, bahwa nilai itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting yang dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh individu maupun kelompok. Itu nilai. Nah, nilai ini merupakan tema baru di dalam filsafat. Aksiologi, cabang filsafat yang mempelajarinya muncul
Yang pertama kalinya itu pada paruh kedua abad ke-19. Menurut Riccieri Frondizi, nilai itu merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Nah, benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris. Nah, nilai adalah kualitas a priori. Bahkan menurut Levengold dalam bahasa sehari-hari, kata kita bahwa barang itu sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, barang sesuatu yang dimaksudkan di sini itu dapat disebut barang nilai. Nah, dengan demikian, mempunyai nilai itu adalah soal penghargaan. Yang maka nilai adalah dihargai. Dengan demikian, itu mempunyai nilai itu adalah soal penghargaan. Maka nilai adalah dihargai. Nah, sejalan dengan itu, Juhaya Espraja dengan singkat mengatakan bahwa nilai itu artinya harga. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana, kalau kita merujuk ke pendapatnya Prof. Juhaya Espraja dengan singkat mengatakan, ia mengatakan bahwa nilai itu artinya harga. Nah, ya, itu menurut Prof. Juhaya Espraja. Nilai itu harga. Nah, itu secara sederhana. Sesuatu mempunyai nilai itu bagi seseorang karena ia berharga bagi dirinya. Pada umumnya orang yang mengatakan bahwa nilai sesuatu benda itu melekat dan bukan di luar benda. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa nilai ada di luar benda. Nah, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti, yakni manusia yang meyakininya. Nah, sedangkan pengertian nilai, kalau kita lihat menurut J.R. Frankel, gitu ya, sebagaimana dikutip Habib Toha tadi, nilai itu value is an idea, a concept about what someone thinks is important in life. Nah, pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dengan objek itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan objek. Sebagai contoh, segenggam garam lebih berarti bagi masyarakat Dayak di pedalaman daripada segenggam emas. Sebab garam lebih berarti untuk mempertahankan kehidupan atau mati, sedangkan emas mata-mata untuk perhiasan. Sedangkan bagi masyarakat kota, sekarung garam itu tidak berarti dibandingkan dengan segenggam emas. Sebab emas lebih penting bagi orang kota. Maka itulah bagaimana si nilai ini ya, gitu ya, ada hubungan antara subjek dan objek dan memiliki arti penting dalam kehidupan objek. Sidi Ghazalba sebagaimana dikutip dari Habib Toha itu mengartikan nilai sebagai berikut. Nilai adalah sesuatu yang bersifat apa namanya? Yang bersifat abstrak kalau menurut Ghazalba. Iya, ideal nilai itu bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik ya, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Itu menurut Ghazalba. Bahkan yang tidak disenangi dan yang disenangi. Nah, pengertian tersebut membuktikan, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara subjek penilaian dengan objek, sehingga adanya perbedaan nilai antara garam dengan emas. Ada perbedaan nilai antara garam dan emas. Tuhan itu tidak bernilai bila tidak ada subjek yang memberi nilai. Tuhan menjadi berarti setelah ada makhluk yang membutuhkan. Ketika Tuhan sendirian, maka ia hanya berarti bagi dirinya sendiri. Garam menjadi berarti seolah
ada manusia yang membutuhkan rasa asin. Nah, emas menjadi berarti setelah ada manusia yang mencari perhiasan. Nah, itu ya, itu menurut Zalba. Namun demikian, nilai-nilai ini semata-mata terletak pada subjek pemberi nilai, tetapi di dalam suatu tersebut. Ini mengandung hal yang bersifat esensial yang menjadikan sesuatu itu bernilai, gitu ya. Nah, menurut Ghazalba, Tuhan itu mengandung semata sifat kesempurnaan yang tiada taranya dari segenap makhluk apapun di jagat raya ini. Negara mengandung zat asin yang dibutuhkan oleh manusia. Dan emas mengandung sesuatu yang tidak akan berkarat. Apabila unsur yang bersifat esensial ini tidak ada, maka manusia juga tidak akan memberikan harga kepada sesuatu tersebut. Nah, itulah nilai, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat banyak pengertian menurut Lois itu ya, banyak sekali pengertian-pengertian tentang nilai ini. Nah, selanjutnya bagaimana pengertian nilai pendidikan Islam? Setelah kita tadi mengetahui banyak sekali pengertian-pengertian dari nilai, gitu ya. Sekarang kita akan pelajari bersama pengertian nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, menurut Ali Sarwan, nilai pendidikan itu adalah ciri-ciri atau sifat khas Islami yang dimiliki oleh sistem pendidikan Islam. Rajab Dauri mengatakan bahwa nilai pendidikan Islam itu adalah corak atau sifat yang melekat pada pendidikan Islam. Sedangkan menurut Ruqayyah itu ya berpendapat bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah ada pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, kemudian ibadah, juga syariah dan akhlak. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan Islam itu adalah ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang yang dianut oleh agama Islam. Nah, itu ya. Nah, tadi nilai-nilai pendidikan Islam itu tidak apa? Secara mendasar itu ada nilai akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Nah, sekarang apa sih macam-macam nilai? Apa saja? Nah, banyak sekali. Kalau kita lihat nilai dari segi kebutuhan manusia, itu menurut Abraham Maslow dapat dikelompokkan menjadi 5. Nah, menurut Abraham Maslow. Pertama ada nilai biologis. Bagaimana manusia ini bisa memenuhi kebutuhan biologis. Yang kedua ada nilai keamanan. Yang ketiga ada nilai cinta kasih. Yang keempat nilai harga diri. Dan yang kelima ada nilai jati diri. Nah, kelima nilai ini berkembang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan kebutuhan manusia. Dari kebutuhan yang paling sederhana, yakni kebutuhan akan tuntutan fisik, biologis, ya pasangan. Gitu ya. Yang kedua kebutuhan keamanan, kemudian kalau yang biologis ini makan, misalnya minum, itu kebutuhan biologis fisik. Kemudian kebutuhan keamanan, terus setelah dia merasa aman, kemudian dia membutuhkan cinta kasih, butuhkan harga diri, dan yang terakhir kebutuhan jati diri. Apabila kebutuhan ini dikaitkan dengan tata nilai agama, maka akan menimbulkan penafsiran yang keliru. Apakah untuk menemukan jati diri sebagai orang muslim dan mukmin yang baik itu baru dapat terwujud setelah kebutuhan yang lebih rendah tercukupi lebih dahulu? Nah, bagaimana dalam Islam? Misalnya makannya cukup, tidak ada yang merongrong dalam beragama.
gitu ya. Nah, dicintai dan dihormati, kemudian orang itu baru dapat beriman dengan baik. Nah, tentunya tidak. Nah, nilai keimanan dan ketakwaan tidak tergantung pada kondisi ekonomi maupun sosial budaya. Tidak terpengaruh oleh dimensi ruang dan waktu. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan nilai Islam, ya, nilai Abraham Maslow ini tingkatannya tidak apa namanya, tidak kurang sesuai, gitu ya. Selanjutnya, kalau nilai kita lihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkapnya, nilai itu dibagi menjadi dua. Pertama, nilai yang statik atau statis, seperti kognisi, emosi, psikomotor, itu eh, nilai statis. Yang kedua, nilai yang bersifat dinamis. Dinamis itu selalu berubah. Contohnya apa? Nah, motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi, motivasi berkuasa. Nah, itu nilai yang sifatnya dinamis. Jika kita lihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan mengembangkan. Itu. Nah, yang ketiga, jika kita lihat dari pendekatan proses budaya, nah, menurut Abdullah Sigit, itu nilai kelompokkan menjadi 7. Nah, kalau kita lihat dari pendekatan proses dan budayanya. Nah, yang pertama ada nilai ilmu pengetahuan. Yang kedua nilai ekonomi. Yang ketiga nilai keindahan. Yang keempat ada nilai politik. Yang kelima nilai keagamaan. Keenam nilai kekeluargaan. Dan yang ketujuh ada nilai kejasmanian. Nah, pembagian nilai ini dari segi ruang lingkupnya, ya, ruang lingkup manusia ini sudah memadai sebab mencakup hubungan manusia dengan Tuhan sudah ada, hubungan manusia dengan manusia sudah ada, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Karena itu nilai ini juga mencakup nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan dan nilai-nilai insaniyah atau nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kalau kita gali lagi banyak macam-macam nilai ini, berapa pakar memberikan pendapat mengelompokkan nilai-nilai ini menjadi beberapa lagi kemudian. Kalau pembagian nilai ini didasarkan atas sifat nilai itu, maka dapat dibagi ke dalam 3. Pertama ada nilai yang subjektif, yang kedua nilai-nilai objektif yang rasional, dan yang ketiga nilai-nilai objektif metafisik. Nah, nilai subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek terhadap objek. Hal ini sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek tersebut. Sementara kalau nilai subjektif rasional atau nilai logis, itu nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat. Seperti nilai kemerdekaan, setiap orang memiliki hak untuk merdeka. Nilai kesehatan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai perdamaian dan sebagainya. Sedangkan nilai objektif yang bersifat metafisik, kalau tadi yang objektif rasional ya atau logis, itu nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis. Yang ketiga, sedangkan kalau nilai yang sifatnya objektif metafisik, yaitu nilai-nilai yang ternyata mampu menyusun kenyataan objektif. Contohnya seperti apa yang metafisik? Nilai agama, itu mampu menyusun kenyataan objektif. Nah, itu pembagian nilai bila didasarkan atas sifat. Yang kedua, kalau kita lihat, bila kita lihat nilai dari sumbernya itu ada 2. Ada 1 nilai ilahiyah
Di dalamnya ada ubudiyah dan muamalah. Dan yang kedua ada nilai insaniyah, nilai kemanusiaan. Nilai ilahiyah itu apa sih? Nilai ilahiyah itu nilai yang bersumber dari agama atau wahyu Allah, sedangkan nilai insaniyah adalah nilai yang diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula. Nah, yang ketiga, nilai jika dilihat dari segi ruang lingkupnya. Pertama ada nilai universal, yang kedua nilai yang lokal. Tidak tentu semua nilai-nilai agama itu universal. Demikian pula ada nilai-nilai insaniah yang bersifat universal. Nah, maka dari segi keberlakuan masanya dapat dibagi menjadi dua nilai. Ada nilai abadi, ada nilai pasang surut. Yang ketiga, yang bagi tiga. Dan yang ketiga, ada nilai temporal. Kalau kita lihat, kita tinjau dari segi hakikatnya, nilai itu ada dua. Ada nilai hakiki atau root values dan nilai instrumental. Nilai-nilai yang hakiki itu bersifat universal dan abadi. Bisa. Sedangkan nilai-nilai instrumental dapat bersifat lokal. Pasang surut juga temporal. Nah, perbedaan macam-macam nilai itu menjadikan perbedaan dalam menentukan tujuan pendidikan nilai. Perbedaan strategi yang akan dikembangkan dalam pendidikan nilai, perbedaan metode dan teknik dalam pendidikan Islam, di samping perbedaan nilai tersebut di atas, yang ditinjau dari sudut pandang objek, lapangan, sumber, dan kualitas, serta masa keberlakuannya, itu nilai dapat berbeda dari segi tata strukturnya. Tentu hal ini lebih ditentukan dari segi sumber, sifat, dan hakikat nilai itu. Nah, itu ya. Kalau kita lihat dari tata strukturnya tadi ada 4. Ya, dari segi sumbernya, sifatnya, hakikatnya, dan keberlakuan. Ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui macam-macam nilai baik dari kebutuhan hubungan kualitas dari sudut pandang objek, lapangan, sumber, kualitas. Nah, kita masuk ke berlakuannya, juga nilai tadi berbeda dari struktur, ya, sifat, tata strukturnya. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai dalam pendidikan Islam itu? Nah, ini dia. Nilai-nilai di dalam pendidikan Islam. Pertama, kalau kita lihat bahwa dunia pendidikan ini akhir-akhir ini tidak terlepas dari kemajuan di berbagai bidang, baik sains, teknologi, komunikasi maupun bidang lainnya. Nah, kemajuan-kemajuan inilah semuanya memberikan nilai manfaat pada generasi muda. Namun tentu saja banyak sisi negatif yang diakibatkan oleh seiring dengan kemajuan zaman itu. Kalau setiap orang tidak waspada terhadap ekses negatif kemajuan zaman, maka secara langsung kemajuan zaman itu berpengaruh juga terhadap nilai-nilai. Tidak hanya berpengaruh terhadap nilai-nilai, tapi juga adat, budaya, maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat Estrimo dan Kalijah itu mengatakan bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah berhasil membuat dunia ini semakin kecil, membawa pengaruh yang besar pada norma-norma dan sistem nilai masyarakat. Perilaku manusia, organisasi, struktur keluarga, mobilitas masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Nah, mencermati beberapa gejala yang terjadi pada akhir-akhir ini, maka tugas guru
ya sebagai pendidik itu adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada anak dengan kokoh agar nilai-nilai yang diajarkan kepadanya menjadi sebuah keyakinan yang dapat membentengi diri dari berbagai ekses-ekses negatif. Setidaknya ada 3 tanggung jawab guru dalam menanamkan nilai-nilai Islam. Pertama, ada nilai akidah. Yang kedua kemudian nilai ibadah, dan yang ketiga nilai pendidikan akhlak. Pertama, nilai akidah. Akidah ini apa sih? Akidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu akoda yakidu akdan, yang artinya mengumpulkan atau mengokohkan. Nah, dari kata tersebut dibentuk kata akidah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa akidah itu merupakan keyakinan hidup dalam arti khas, yaitu pengikraran yang bertolak dari hati. Pendapat Syafruddin itu ya, pendapat Syafruddin tadi sejalan dengan pendapat Nasaruddin Raza. Dalam Islam, akidah itu adalah iman atau keyakinan. Akidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan ini, kepercayaan akidah ini ya, hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu, dan kesamaran. Nah, dalam pembinaan nilai-nilai akidah ini, itu memiliki pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak. Nah, pribadi anak tidak akan didapatkan selain dari orang tuanya. Nah, pembinaan ini tidak dapat diwakili dengan sistem pendidikan yang matang. Nah, jadi akidah itu sebuah konsep yang mengimani manusia, seluruh perbuatan dan perilakunya. Dan akidah ini mana tadi ya? Kelewat. Akidah ini harus dipegang secara teguh. Harus dipegang secara teguh. Konsep yang mengimani manusia atau seluruh perbuatan dan perilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. Nah, akidah Islam itu dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya, seperti tauhid uluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, akidah Islam yang berkaitan pada keimanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan anak-anak pada usia 6 sampai 12 tahun, itu harus mendapatkan pembinaan akidah yang kuat. Sebab kenapa? Apabila anak telah dewasa, mereka tidak terombang-ambing oleh lingkungan mereka. Kalau akidahnya sudah kuat, maka pemahaman penanaman akidah yang mantap pada diri anak itu akan membawa anak kepada pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa keimanan itu merupakan landasan akidah yang dijadikan sebagai guru ulama untuk membangun pendidikan agama Islam. Jadi menurut An-Nahlawi ini keimanan itu merupakan landasan akidah dasar. Nah, masa terpenting maka dalam pembinaan akidah anak adalah masa kanak-kanak, di mana pada usia ini itu mereka memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pada masa sesudahnya. Nah, guru ini memiliki peluang yang sangat besar dalam membentuk, kemudian membimbing, dan membina anak. Apapun yang diberikan dan ditanamkan dalam jiwa anak akan bisa tumbuh dengan subur, sehingga membuahkan hasil yang bermanfaat bagi orang tua kelak. Itu ya. Ini akidah.
Itu yang pertama. Keyakinan tentang akidah. Salah satunya adalah rukun iman. Iman pada Allah, iman kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qadar dan qadar Allah. Nah, dalam menanamkan kepercayaan, maka orang tua sebagai pendidik di dalam rumah tangga ini punya tanggung jawab yang berat agar membimbing dan mengarahkan anak melalui berbagai upaya dan pendekatan agar sejak dini sudah memiliki keyakinan yang jelas. Nah, itu tugas orang tua. Membimbing, mengarahkan anak dengan berbagai upaya agar sejak dini anak sudah memiliki keyakinan yang jelas terhadap agamanya. Nah, peranan keyakinan terhadap akidah, agama Islam terhadap anak itu tidak hanya menjadi pengetahuan semata, namun nilai-nilai akidah tersebut dapat diimplementasikan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai di dalam pendidikan Islam itu yang kedua ada nilai ibadah. Nah, ibadah ini suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah. Ibadah juga merupakan suatu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. Nah, keimanan merupakan fundamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut. Itu. Ya. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, ibadah itu ibadat, ibadah, mufrad, ibadah itu bentuk jama berarti pengabdian. Ya. Abd. Ya, ini pengabdian dari kata abd atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu dalam pengertian yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari. Jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah, yakni sebagai tindakan yang bermoral, maka sesuatu itu bernilai ibadah. Banyak pengertian tentang ibadah. Contoh Abul Al-Maududi menjelaskan bahwa ibadah itu berasal dari kata abdun yang berarti pelayanan dan budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan dalam arti terminologinya ibadah adalah satu usaha mengikuti hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintahnya. Mulai dari akil balik sampai meninggal dunia. Ya, itu pengertian dari ibadah. Maka ibadah ini tidak bisa di dalam ajaran Islam itu tidak bisa dipisahkan dari keimanan karena ibadah merupakan manifestasi dari nilai dari fundament ya, dasar keimanan itu, dari keimanan ini. Ya, bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan demikian, kuat atau lemahnya ibadah seseorang itu ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki, akan semakin tinggilah pula keimanan seorang. Jadi ibadah itu cermin atau buktinya nyata dari akidah. Tadi nilai akidah ya. Nah, itu. Bukti nyata dalam akidah. Nah, itu ibadah. Maka seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah pada usia 6 sampai 12. Bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, tetapi merupakan masa persiapan latihan 6 sampai 12. Pembiasaan sehingga ketika anak memasuki usia dewasa pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah, segala jenis ibadah yang Allah wajibkan dapat mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Sebab sebelumnya ia sudah terbiasa dalam melaksanakan ibadah tersebut.
Nah, banyak sekali macam-macam ibadah. Nah, jika tinjau lebih lanjut, ibadah pada dasarnya terdiri dari dua macam. Dua macam. Pertama, ibadah am, yaitu seluruh perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim dengan niat dilandasi niat karena Allah, itu ibadah. Yang kedua ada ibadah khos, ibadah khusus. Satu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari Allah dan Rasulnya. Contoh ibadah yang khos, contohnya adalah rukun Islam itu. Mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, puasa, kemudian zakat, kemudian naik haji ke Baitullah. Nah, itu contoh dari ibadah yang khusus ada perintahnya Allah. Nah, kelima ibadah khas di atas adalah bentuk pengabdian hamba kepada Tuhannya secara langsung. Secara langsung. Berdasarkan aturan-aturan, ketetapan, dan syarat-syaratnya. Maka setiap guru atau pendidik di sekolah mesti menanamkan nilai-nilai ibadah ini gitu ya, kepada anak didiknya. Agar anak didik tersebut nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibadah tersebut punya pengaruh yang luar biasa dalam diri anak. Pada saat anak melakukan salah satu ibadah secara tidak langsung, maka ia akan ada dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut. Jika anak tersebut tidak melakukan ibadah seperti biasa yang ia lakukan, seperti biasanya, maka dia merasa ada sesuatu kekurangan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut. Kalau sudah terbiasa si anak dengan melakukan ibadah, ketika dia tidak beribadah akan ada terasa kekosongan dalam jiwa. Nah, gitu ya. Hal ini karena dilatar belakangi oleh kebiasaan yang dilakukan. Nah, untuk itu, setiap orang tua di rumah harus mengusahakan dan membiasakan agar anaknya dapat melaksanakan ibadah sholat atau ibadah lainnya setiap hari. Ini nilai yang kedua dalam pendidikan Islam, nilai ibadah. Yang ketiga, ada nilai pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Karena yang baik itu menurut akhlak, baik pula menurut agama. Dan yang buruk menurut ajaran agama, buruk juga menurut akhlak. Akhlak ini merupakan realisasi. Realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamaknya adalah khulukun, yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa akhlak itu berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain, serta dengan lingkungan sekitarnya. Nah, bahkan Ahmad Amin merumuskan bahwa akhlak itu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Itu menurut Amin. Maka dengan demikian akhlak ini deskripsi baik, buruk sebagai opsi bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, akhlak itu merupakan juga suatu sifat mental manusia, di mana hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik atau buruk akhlak di sekolah ini, itu tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh guru. Nah, kalau kita lihat secara umum, akhlak ini bagi ke dalam 3 ruang lingkup. Pertama, akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Nah, itu ya. Nah, ketiga-tiganya ini yang harus komprehensif, satu kesatuan. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Ya, itu harus ditanamkan di sekolah, baik di rumah. Kemudian akhlak kepada manusia, dan yang tidak kalah penting dan juga penting, sangat penting sekali, bagaimana akhlak kita kepada lingkungan, ya, kepada lingkungan kita.
Karena sekarang ini sudah terjadi banyak krisis ekologi, krisis lingkungan hidup. Banyak terjadi banjir, buang sampah di mana-mana. Itu perlu kita benahi, kita tanamkan dalam nilai-nilai pendidikan Islam. Bagaimana akhlak kepada Allah? Itu ada beberapa alasan kenapa kita harus berakhlak kepada Allah. Satu, karena Allah itu menciptakan kita, menciptakan manusia. Nah, maka sudah seharusnya, ya, karena kita diciptakan oleh Allah, ya kita harus berakhlak pada Allah. Yang kedua, alasannya bisa karena Allah telah memberikan perlengkapan panca indera, pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati, sanubari. Oh, luar biasa ya. Allah maha baik, maka kita harus berakhlak baik. Yang ketiga alasannya bisa karena Allah sudah menyediakan berbagai bahan baku yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup kita. Pohon, tumbuhan, air, binatang, lain sebagainya. Oh, luar biasa baiknya Allah. Maka sudah semestinya kita berakhlak baik kepada Allah. Dan yang keempat alasannya bisa karena yang memuliakan manusia dengan memberikan kita kemampuan menguasai daratan dan lautan, itu Allah. Silahkan. Ini daratan dan lautan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila manusia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai makhluk, berarti telah menentang kepada fitrahnya sendiri. Sebab pada dasarnya manusia ini mempunyai kecenderungan untuk mengabdi kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Tujuan pengabdian manusia itu pada dasarnya hanya mengharapkan akan adanya kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta terhindar dari murka Allah yang akan mengakibatkan kesengsaraan diri sepanjang masa. Nah, dalam berhubungan dengan Khaliknya, dengan Allah, maka manusia mesti memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Apa saja contohnya akhlak yang baik kepada Allah? Tidak menyekutukannya, takwa kepadanya, mencintainya, ridho dan ikhlas terhadap segala keputusannya, bertaubat, mensyukuri nikmatnya, selalu berdoa kepadanya. Karena kita sadar bahwa kita ini lemah, beribadah kepadanya, dan selalu berusaha mencari keriduannya. Ya, itu akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak itu ada akhlak terhadap sesama manusia. Nah, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, ya? Nah, ini sangat luar biasa. Bahkan Abdullah Saleh mengungkapkan bagaimana cara kita berakhlak kepada sesama manusia. Pertama, menghormati perasaan orang lain. Nah, yang kedua, memberi salam dan menjawab salam. Kemudian kita pandai berterima kasih jika ditolong, diberi sesuatu. Kemudian yang keempat, memenuhi janji jika kita berjanji. Yang kelima, tidak boleh mengejek. Yang keenam, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketujuh, jangan menawarkan sesuatu yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Itu menurut Amin Sani. Itu ya. Itu akhlak terhadap manusia, sesama manusia. Banyak sekali akhlak terhadap sesama manusia. Tidak boleh iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Bersifat kasih sayang sesama manusia. Banyak sekali. Nah, itu menjadi poin penting bagi seorang guru untuk menanamkan akhlak, nilai-nilai akhlak kepada sesama manusia, ditanamkan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Lingkungan ini adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Itu lingkungan kita. Manusia sebagai khalifah ini menuntut adanya interaksi antara antara manusia dengan samanya dan manusia terhadap alam, mengandung pemeliharaan dan bimbingan.
agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya, sehingga manusia mampu bertanggung jawab dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan, itu serta terbiasa melakukan hal yang baik, gitu ya, terpuji, menghindari hal-hal yang tercela. Nah, dengan demikianlah kemudian akan tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Bahkan di hadis-hadis banyak akhlak kita terhadap di Al-Quran juga la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu akhlak terhadap alam ada di situ. Bahkan dalam hadis disebutkan, artinya kalau mau terjadi hari kiamat, di tanganmu ada benih, maka tanamlah terlebih dahulu. Begitu pentingnya Rasul memberikan perhatian terhadap akhlak kita terhadap lingkungan hidup atau terhadap alam semesta. Ya, pada dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah itu akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak siswa yang baik. Itulah nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tanamkan kepada anak-anak didik kita sehingga kemudian nanti anak-anak didik kita memiliki nilai-nilai yang diidamkan oleh pendidikan Islam, oleh nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.